Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bunda yang soli dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita belajar tema 1 indahnya kebersamaan, sub tema 2 kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 3. Semangat belajar meskipun kita di rumah aja ya, jangan pernah bosan meskipun kita hanya belajar daring. Oke? Semangat! Mari kita simak kembali materi kita tentang alat indera pendengaran. Jadi alat indera pendengaran dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga luar. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk menenangkan bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian-bagian telinga luar yang pertama ada daun telinga, berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Yang kedua, lubang telinga adalah tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Yang ketiga ada liang telinga, berfungsi untuk meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Kemudian telinga tengah. Fungsi telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Bagian-bagian telinga tengah yang pertama ada gendang telinga, berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua ada 3 tulang pendengar yaitu martil, landasan, dan sangguardi, berfungsi memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Yang ketiga, saluran eustachius, berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Kemudian, telinga dalam. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Bagian-bagiannya yang pertama ada 3 saluran setengah lingkaran, berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, tingkap oval atau jorong, berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang ketiga adalah rumah siput atau biasa disebut dengan koklea, berfungsi mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Lalu, bagaimana sih cara kerja telinga? Oke, semuanya perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan ya. Nah, di sini yang pertama adalah daun telinga menangkap gelombang dari bunyi kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Yang kedua, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Yang ketiga, getaran diperkuat dan akan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Yang keempat, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi pendengaran dan mengerti maksud dari suara tersebut. Kemudian langkah-langkah menjaga kesehatan telinga yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada menghentikan kebiasaan mengorek telinga. Yang kedua, jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Yang ketiga, menghindari penggunaan ear candle. Yang keempat, menjaga telinga agar tetap kering. Nah, kalian tahu nggak sih cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jadi, untuk menemukan gagasan pokok, kalian harus menemukan kalimat utamanya. Nah, jadi kalian harus mengetahui ciri-ciri untuk menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Yang pertama, berciri-cirikan, mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Yang keempat, dapat dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Kemudian, pada paragraf induktif, kalimat utama seringkali ditandai dengan kata-kata kunci seperti sebagai kesimpulan, yang penting,
Jadi dan demikian. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini, kita cukupkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.